Di sebuah pulau kecil bernama Korsika, tahun 1769, lahirlah anak lelaki dari keluarga biasa. Namanya Napoleon Bonaparte. Ia bukan anak bangsawan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Sejak kecil, Napoleon lebih suka membaca tentang perang dan kekaisaran ketimbang bermain di luar. Ia tumbuh dalam diam, dalam rasa minder, tapi juga dalam ambisi. Ia tahu dunia tak akan memberinya tempat, jadi ia akan merebutnya. Di usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke Prancis untuk sekolah militer. Ia tak dikenal, tak kaya, dan logat Korsikanya jadi bahan olokan. Tapi ajakan itu tak membuatnya mundur. Ia tenggelam dalam buku-buku strategi perang. Ia mencatat, menghitung, dan merancang rencana seolah hidupnya bergantung padanya. Dan memang, hidupnya memang bergantung pada itu. Tahun 1789, revolusi Prancis mengguncang dunia. Raja tumbang, rakyat berontak, dan kekacauan merajalela. Tapi di tengah kekacauan itu, Napoleon melihat peluang. Ia bukan dari keluarga besar, tapi medan perang tak peduli siapa ayahmu. Yang penting, kau bisa menang. Dan Napoleon menang, lagi, dan lagi, dan lagi. Di usia 24 tahun, Napoleon menjadi jenderal termuda dalam sejarah Prancis. Ia memimpin pasukan ke Italia, dan di sana, ia tak hanya memenangkan perang, tapi juga hati rakyat. Pasukannya sedikit, tapi pikirannya tajam. Ia tahu medan, tahu waktu, dan tahu kapan harus bertaruh. Ia bukan hanya jenderal, ia adalah simbol harapan dari negeri yang terluka. Tahun 1804, Napoleon naik tahta. Tapi berbeda dari raja lain, ia tidak membiarkan paus memahkotainya. Ia mengambil mahkota itu dan menaruhnya di kepalanya sendiri. Dengan satu gerakan itu, ia menyatakan, "Aku bukan raja karena garis keturunan. Aku raja karena perjuangan." Napoleon menaklukkan hampir seluruh Eropa. Ia menciptakan kerajaan, menggulingkan raja, dan menyusun hukum baru. Tapi di balik kejayaan itu, ada bayang-bayang kesombongan. Ia mulai merasa tak terkalahkan, dan dunia tak pernah tinggal diam pada orang yang merasa dirinya dewa. 1812, Napoleon menyerbu Rusia. Ia yakin ini akan jadi kemenangan terakhirnya. Tapi alam punya rencana lain. Musim dingin datang. Makanan habis, tentara jatuh satu persatu, bukan karena peluru, tapi karena salju dan lapar. Napoleon pulang dengan sisa-sisa pasukannya, dan untuk pertama kalinya, dunia mencium aroma kejatuhannya. Napoleon diasingkan ke Pulau Elba, tapi hanya dalam waktu singkat. Ia kembali. 100 hari ia berkuasa lagi, hingga akhirnya, di sebuah tempat bernama Waterloo, sejarah mengukir akhir kisahnya. Ia bertarung seperti dulu, tapi kali ini dunia melawannya bersama-sama, dan dunia menang. Napoleon diasingkan ke Saint Helena, pulau kecil di tengah samudra luas. Di sana, tanpa pasukan, tanpa mahkota, dan tanpa sorak kemenangan, ia menulis memoar. Ia menulis tentang cinta, perang, penyesalan, dan harapan. Dan suatu hari, ia berkata, "Aku akan mati, tapi namaku akan tetap hidup." Dan benar saja, kini, berabad-abad kemudian, kita masih menyebutnya Napoleon Bonaparte. Dari anak kecil Korsika yang dijauhi, hingga jadi penguasa separuh dunia, Napoleon bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah lambang ambisi, kemenangan, dan akhirnya kerendahan hati. Karena bahkan orang terbesar pun harus kembali ke bumi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar kalian, dan subscribe supaya kami terus bisa berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya di channel Pena Waktu.